Luar biasa, semua bisa dilewati bersama Tuhan Yesus. Amin. Boleh diberi salam dulu kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Dilihat dulu bagaimana wajahnya, masih sama atau lebih gemuk atau lebih seger. Coba dibagikan senyumnya dulu. Sehat selalu ya. Baik, sebelum ibadah ini kita mulai, kita mau bersatu hati di dalam doa. Saya undang siap kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat sore. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Kau masih mengizinkan kami datang ke hadirat Tuhan, bersekutu bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Kami sadari semuanya hanya karena anugerah. Kami sadari bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami mau datang melalui ibadah ini, persekutuan ini, biarlah bukan menjadi persekutuan yang rutinitas, tapi kami mau merindukan Engkau, merindukan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Karena kami percaya ketika Engkau kami jumpai ada lawanan Allah bagi setiap hidup kami yang mengubahkan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa ibadah ini sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Apapun keadaan kami percaya kami menemukan damai sejahtera melampaui segala akal itu di dalam Tuhan. Kau sumber ketenangan kami.
yang terutama bagi kita. Bagimu penyertaanku,
Tuhan Yesus yang sembuh. Selamat sore yang dikasih Tuhan kita yang sembuh. Haleluya. Mari bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur kami naikkan bagimu. Syukur kami panjatkan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu, buat kebaikanmu. Haleluya, Kau baik bagi kami. Luar biasa. Meskipun Tuhan tak menolongmu, meskipun duri dalam dahimu, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sebab kami percaya Kau penolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau setia, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kami yakin kami percaya Kau setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dahiku, ku tetap memilih dan percaya, bersyukur dan mengucap syukur. Ya Yesus, meskipun doaku tak terjawab, ini keyakinan kami.
setiap penyertaannya dalam setiap hidup kita. Masing-masing bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terbesarnya yaitu keselamatan bagi sekalian. Maka saat ini kami percaya hal-hal kecil yang kami hadapi, masalah-masalah kecil yang kami hadapi tidak akan ada lagi, karena Kau sudah terlebih dahulu mengerjakan yang jauh lebih besar. Kami bersyukur. Yesus, Engkau yang sembuhkanku. Yesus, Engkau yang menolongku, yang mustahil Kau ubah jadi mungkin. Sungguh
pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kau telah melimpahi kami dengan rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk kami dapat mengerti maksud isi hati-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Dan bila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu, yang hendak menghalangi kami, yang hendak mencuri firman Tuhan, kami ikat, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Roh-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang percayakan ini. Mungkin beberapa sudah mengenal saya, mungkin sebagian juga belum. Nama saya Amos. Keseharian saya mengajar di SMA dan di SMK, dan kalau minggu saya melayani menggembalakan di GKB Parakletos atau Gereja Kristen Baitani Parakletos. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema kita pada sore hari ini adalah kehadirannya membawa berkat. Kehadiran Tuhan itu membawa berkat, membawa damai, sukacita, dan berkat. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-14. 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang mengelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengiringan Gidon, maka Usa
mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ya, mungkin ayat ini sering kita baca dan sering kita dengar tentang bagaimana Daud itu mempunyai keinginan untuk memindahkan tabut Allah. Ya. Kalau kita merenungkan apa sih pentingnya ini tabut ini? Tabut ini dibuat oleh seorang ahli yang bernama Besaliel. Dia membuat tabut Allah karena Tuhan memerintahkan kepada Musa, kamu membuat tabut pendamaian. Tabut itu adalah tempat di mana Allah akan hadir di sini. Di mana Tuhan akan hadir lewat tabut Allah, lewat tabut perjanjian. Nah, Daud ini memiliki hati yang benar. Dia kepingin memindahkan tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Tuhan. Nah, apakah kita itu mempunyai hati juga seperti Raja Daud ini? Ya. Kita ingin menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita juga punya kerinduan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita? Tuhan itu hadir di dalam rumah tangga kita. Tuhan itu hadir di dalam usaha kita. Ya. Karena kehadiran Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Daud ini memiliki hati yang betul-betul ingin dekat dengan Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang ingin dekat dengan Tuhan? Siapa yang di sini ingin menikmati kehadiran Tuhan? Nah, kalau misalnya Bapak Presiden Prabowo hadir di sini, gimana kita? Wah, jadi senang ya. Wah, pengen salaman Pak. Oh, pengen foto. Ya. Nah, mungkin ada juga yang kepingin curhat. Ya. Oh, Pak Presiden, saya ngalami ini ya. Pasti seperti itu ya. Itu presiden. Tapi bayangkan raja di atas segala raja itu hadir. Tapi kebanyakan orang itu modelnya model kayak Saul. Ya, di dalam ayat 3 itu dikatakan gini. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab apa? Pada zaman Saul apa? Kita tidak mengindahkannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya nggak ngereken, cuek ya. Bayangkan kalau Pak Presiden ada di sini, kita cuekin aja, biar dia mau ngapain kita terserah. Gimana kira-kira? Nah, orang Israel pada zaman Saul itu tidak mengindahkan, nggak digubris. Nah, ada banyak orang itu kan sudah tidak menggubris. Dia tidak mementingkan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Makanya keluarganya berantakan, kerjaannya berantakan.
Ya, karena apa? Tidak mengindahkan kehadiran Tuhan, tidak mencari Tuhan. Tapi beda dengan Daud ini. Saya kepingin itu tabut itu dekat. Saya kepingin dekat dengan Tuhan. Ya. Dan yang dilakukan apa? Wow, dia mengangkut tabut Allah. Diiringi dengan apa? Nyanyian, tarian. Nah ini sudah benar ini tidak? Ya kan? Waduh, kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita menyanyi, kita menyembah, bersorak-sorai, melompat-lompat. Ya. Tapi ada yang salah. Ya. Ternyata ada yang keliru yang dilakukan Daud. Apa kesalahannya? Kesalahannya itu adalah tabut itu diangkut menggunakan lembu. Ya. Tabut itu diangkut menggunakan lembu. Udah gitu lembunya terperosok. Ada seorang namanya Musa ingin menahan, akhirnya dia disambar dan mati. Keliru. Ya. Nah, kadang-kadang orang itu ingin Tuhan hadir, kepingin mengalami kehadiran Tuhan, kepingin mengalami lawatan Tuhan, kepingin mengalami pemulihan Tuhan. Udah benar mereka menyanyi, menyembah, bersorak-sorai. Tapi Daud melakukan kesalahan. Tidak boleh tabut itu diangkat dengan lembu. Siapa yang harus mengangkat? Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 4, Bilangan pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 20. Dikatakan, perhatikanlah supaya Puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus. Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walaupun sesaat pun nanti mereka mati. Dan di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-9 dikatakan, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Jadi yang harus mengangkat menurut Alkitab, menurut firman Allah adalah imam-imam Lewi. Nah ini dinaikkan lembu. Artinya betul saudara, aku kepingin menikmati kehadiran Tuhan. Saya ingin dekat dengan Tuhan, ya kan? Saya ingin dekat dengan Tuhan. Ya. Wah, saya memuji, memuliakan Tuhan dengan gambus tebal. Benar itu saudara. Tetapi yang mengangkut tabut itu harus imam-imam Lewi. Ya. Jadi yang membawa kehadiran Tuhan itu harus imam-imam. Tugasnya imam itu adalah membawa kehadiran Tuhan, membawa tabut Allah. Ya, ini gambar. Kalau begitu Bapak Ibu ini imam-imam bukan? Imam bukan? Bukan Pak, saya bukan pendeta. Oh, saya bukan pelayan Tuhan. Anda ini imam bukan? Nah, Alkitab mengatakan apa? Kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Ya. Berarti kita itu apa? Imam. Dan tugasnya imam apa? Hah? Tugasnya imam apa? Yang pertama, dia harus mengajarkan Taurat Tuhan kepada orang lain. Bapak Ibu mengajarkan firman Tuhan enggak?
pada anak-anaknya, pada cucu-cucunya, ayo. Dan itu kasih imam ini gak dilakukan, ya. Kemudian tugas imam lagi membawa tabut Allah kemanapun, ya, membawa tabut Allah ketika orang Israel mau menuju Kanaan, membawa kehadiran Tuhan, ya. Kalau kita sebagai imam membawa kehadiran Tuhan, orang dekat sama kita itu ayem, waduh enak ya, dekat sama si ini, waduh ayem. Kok rasanya aku dekat sama kamu itu enak gitu, nyaman. Ada apa ya? Ya, karena kita membawa kehadiran Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Bukan kehadiran kita membawa masalah, membawa orang malah nggak tentram, itu teko meneh, itu teko meneh. Padahal kita itu imam, ya. Nah, tugasnya imam itu juga membawa umat itu kepada Tuhan, ya. Jadi yang mengangkat tabut perjanjian harus imam-imam. Daud melakukan kesalahan karena dia tidak melihat firman Allah. Bagaimana memperlakukan tabut ini? Ya. Tuhan itu tidak sembarangan. Ya. Saya mau hadir. Kalau misalnya presiden aja mau hadir tempat ini, akan bersihkan semua. Jangan sampai kelihatan ada yang sampah-sampah misalnya. Ya. Nah, apalagi Tuhan yang Maha Kudus hadir di tengah-tengah kita, pasti kita akan membersihkan. Yang dibersihkan apa? Hati kita. Kita siapkan hati kita. Ya. Nah, jadi untuk dapat menikmati kehadiran Tuhan, kita harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus hidup menurut firman Allah, ya. Jadi itu yang membuat orang itu bisa menikmati kehadiran Tuhan, ya. Kemudian supaya kita dapat menikmati kehadiran Tuhan, kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29, ya. Di sini dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi beribadah kepada Tuhan itu nggak boleh sembarangan, ya. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Dengan hormat dan takut. Nah, kalau tadinya Daud, waduh sembarangan, pokok diangkut aja pakai lembu, ternyata keliru, ya, dan ternyata salah. Nah, sebenarnya kehadiran Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa. Ketika kita membaca tadi, ya kan, di ayat yang ke-14 dari 1 Tawarik tadi, akhirnya tabut Allah itu ditaruh ke rumahnya siapa? Obed Edom, ya. Nah, apa yang terjadi dengan Obed Edom? Di situ dikatakan apa? 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Ternyata kehadiran Tuhan itu membawa dampak, ya. Apa? Tuhan memberkati keluarga Obed Edom, ya. Nah, Obed Edom ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, siapa sih Obed Edom ini? Dia itu ternyata penunggu bait Allah, penjaga pintu bait Allah. Nah,
tadi di situ tadi ada aser, ya kalau zaman sekarang aser, ya toh? Untuk pelayanan aser salaman. Walaupun aser salaman, tapi kalau kehadiran Tuhan ada di dalam hidupnya, maka Tuhan akan memberkati keluarga. Amin. Oh saya cuma nyonting Pak, oh saya cuma main musik Pak, oh saya cuma nyediain makanan. Tapi kalau kehadiran Tuhan ada di dalam rumah Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah Tuhan memberkati dan segala yang dipunyainya. Luar biasa enggak kehadiran Tuhan? Kalau gitu kepingin enggak kita itu tiap hari mengalami kehadiran Tuhan, mengundang Tuhan di dalam rumah tangga kita, mengundang Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, ya. Maka Tuhan akan memberkati kita karena kehadiran Tuhan. Tetapi kita harus memperlakukan Tuhan itu dengan takut dan hormat, ya. Nah itu dampak dari kehadiran Tuhan. Walaupun Daud ini memang melakukan kesalahan, ya. Kalau kita lihat itu Daud ini sebagai manusia ya banyak salahnya, tetapi dia nggak putus asa. Dia masih waduh gimana caranya ya, saya bisa mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana usaha saya ya? Wis gak apa-apa, wis udan-udan datang ibadah. Wis gak apa-apa, wis ya. Saya kepingin mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup saya, ya. Nah, dan Daud akhirnya dia memperbaiki diri. Nah ini loh, orang yang merindukan kehadiran Tuhan itu nggak cuman ketika salah putus asa, nggak usah bojo, nggak usah cari Tuhan, tapi apa ya yang salah ya? Apa yang keliru ya? Harus bagaimana ya saya ya? Supaya Tuhan itu senang sama saya, supaya Tuhan itu berkenan kepada saya. Dan di dalam 1 Tawarik 15, ya. Akhirnya Daud membuat persiapan, ya. Di dalam ayat 1 dikatakan Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia apa? Menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah itu. Makanya kalau kita mau ibadah kan mari kita siapkan hati kita. Nah ini persiapan ya. Persiapan untuk kita itu menikmati kehadiran Tuhan, ya. Nah kemudian di ayat 2 dikatakan ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya, ya. Kemudian dia menyiapkan, ya. Dia melarang orang yang bukan orang Lewi itu untuk mengangkat. Dan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita apa? Tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Melakukan PDW, ya. Tidak meminta petunjuk Tuhan, ya. Penting sekali kita itu di dalam hidup kita itu meminta petunjuk Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan itu menolong kita, supaya Tuhan itu menyertai kita. Dengan demikian kita akan mengalami kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, ya. Kemudian mereka menyanyikan dengan nyaring lagu gembira. Karena apa?
Karena kehadiran Tuhan itu membawa sukacita. Di hadapan Tuhan itu ada sukacita, Bapak Ibu. Makanya kita mengatakan datang kehadiran Tuhan itu dengan gembira, dengan sukacita. Kalau nggak sukacita, boleh nggak datang kepada Tuhan? Kalau sedih datang kepada Tuhan, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti di hadirat Tuhan, segala kain perkabungan itu akan dikoyakkan, dan saudara yang meratap akan diganti menjadi orang yang benar. Karena itulah kehadiran Tuhan. Kan nggak ada bapak itu lihat anaknya susah, seneng nggak mungkin. Kenapa ya anakku sedih? Kenapa anakku susah? Kenapa anakku gelisah? Datanglah kepadaku dengan sukacita. Ya. Karena Tuhan itu sumber sukacita. Ya. Tuhan itu sumber kekuatan. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, dan oleh karena Allah menolong orang-orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Ya. Dan di situ ada anugerah Tuhan yang menolong orang-orang Lewi supaya dia bisa mengangkat tabut Tuhan. Dan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau sebelumnya mereka mengangkat tabut tanpa korban apa-apa, sekarang mereka mempersembahkan lembu dan domba. Nah, kemudian ini yang di dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkut tabut itu dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkut dan para penyanyi, Daud juga memakai baju efod dari lenan. Jadi supaya kita itu dapat menikmati kehadiran Tuhan, supaya kita itu layak mengangkat tabut Tuhan, membawa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memakai kain. Nah, Bapak Ibu kok nggak pakai kain lenan? Dan kalau Allah itu kehadiran Allah ada di tengah-tengah kita membawa kehadiran Tuhan, kita harus pakai kain lenan loh. Ayo, Bapak Ibu kok nggak pakai? Nah, kita lihat kain lenan itu apa. Kita lihat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Ya. Nah, ini di situ dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya apa? Memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terus dikatakan apa? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi kalau kita mau pakai kain lenan halus, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan benar supaya kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya kan? Nah, ini adalah arti rohani, supaya kita itu di dalam kehidupan kita ini, kita sebagai imam-imam Allah bisa membawa kehadiran Tuhan kemanapun kita berada, sehingga orang itu bisa mengenal Tuhan. Ya, sebetulnya tujuan Tuhan itu membuat keimamatan itu ada maksudnya, Bapak Ibu. Ya, pada waktu Israel itu keluar dari Mesir itu, Tuhan itu mengatakan, kamu akan menjadi kerajaan imam bagiku. Ya kan? Kamu akan menjadi kerajaan imam. Artinya apa? Tuhan itu sebetulnya ingin memilih Israel supaya Israel itu menjadi imam, lalu membawa seluruh bangsa di dunia ini untuk mengenal Allah. Karena tugas imam itu kan sebagai perantara.
ya kan, untuk membawa manusia kepada Allah. Nah, ternyata orang Israel itu menyembah lembu emas. Akhirnya Tuhan murka, sudah pisahkan mana yang menyembah lembu emas, mana yang enggak. Ternyata yang tidak menyembah lembu emas hanya satu suku, yaitu Lewi. Akhirnya Lewi menjadi imam, ya. Tapi imam Lewi hanya untuk 11 suku itu saja, yang seharusnya untuk dunia. Nah, jadi mengecil, jadi hanya untuk 11 suku saja. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia ini sebagai imam besar, dia mati kayu salib, bangkit dan menebus kita, maka kita dijadikan imam-imam yang harus membawa banyak orang itu kepada Tuhan. Amin. Nah, selain itu kita juga membawa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita itu bukan hanya kita saja yang diberkati seperti Obed-Edom, karena kehadiran Tuhan ada di rumahnya, hidupnya diberkati, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain itu juga mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian, Jalanmu tak tersedia. Jalanmu tak tersayang oleh setiap hati kami, namun satu hal bercahaya, ada rencana yang indah. Biarlah kami boleh memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan, supaya kehadiran-Mu boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami, dan kami dapat membawa kehadiran-Mu supaya dapat dinikmati oleh banyak orang, supaya banyak orang dapat mengenal dan melihat Engkau melalui kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, ya Tuhan. Engkau mengarahkan kami, memimpin kami, membawa hidup kami lebih bermanfaat, berguna bagi banyak orang, ya Tuhan. Sehingga kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh memperdulikan orang lain, sehingga kasih Tuhan
diberkati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengingatkan setiap kali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persiapan hati kita untuk perjamuan kudus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Yang belum bisa angkat tangan, nanti dilayani sama asalnya. Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu di ibadah hari ini Tuhan, terkhusus buat firman Tuhan yang mendewasakan iman kami Tuhan, yang memberikan motivasi Tuhan untuk semakin dalam mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, ini tiba saatnya Tuhan, kami rindu memperingati kebaikan-Mu, rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus hari ini Tuhan. Terkhusus juga Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan roti dan anggur yang ada di tangan kita masing-masing Tuhan, seperti Engkau menguduskan waktu melakukan perjamuan bersama murid-murid. Mari yang percaya dengan iman, kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus.
kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan, kita tenagakan wajah kita kepada Tuhan. Dia sungguh luar biasa baik. Terkhusus hari ini Tuhan, Engkau telah memberitakan firman yang dahsyat untuk setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan, untuk selalu menambah Tuhan, untuk membawa tabut Allah di pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan berkat akan turun atas pribadi di tempat ini Tuhan. Mujizat terjadi, pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi, dan segala yang terbaik Tuhan akan Kau berikan Tuhan buat pribadi lepas pribadi. Dan telah menerima perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Kita akan menyatukan hati berdoa syafaat, dan dengan kasih Ibu Reni akan memimpin kita semua di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, merawat bangsa kami. Berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikan Tuhan pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam kebenaran, untuk mereka dapat menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kalau bangsa ini ada dosa, ada kesalahan, ampuni Bapa. Kami mohon pengampunan atas segala apa yang dilakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa juga untuk Kota Malang Tuhan. Engkau tempatkan kami di Kota Malang, juga berkati mulai dari Pak Wali Kota sampai ke RT. Biar roh takut itu ada di dalam kehidupan pemerintahan Kota Malang. Kami menyerahkan Bapak Kota Malang ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ju dan istri dan keluarga besar yang sudah Tuhan memberikan tempat ini untuk Tuhan persekutuan. Tuhan berkati dalam pelayanan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Apapun yang dikerjakan Tuhan akan buat berhasil. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang baru menyampaikan firman-Mu. Juga Tuhan berkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa untuk keluarga Pak Olu, juga semua anak-anaknya. Tuhan berkati keluarga rumah tangganya, apapun yang dikerjakan Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami yang baru menerima firman kebenaran itu. Biar kami sebagai lansia ini Tuhan dapat menjadi teladan bagi anak cucu kami generasi depan. Biar hidup kami Kau ubah lewat hikmat Roh Kudus yang menuntun di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapak ke dalam tangan-Mu. Berkati lansia yang hadir maupun yang tidak hadir, dalam keadaan sakit, apapun Tuhan kebutuhan di dalam kehidupan lansia. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berikan yang terbaik. Jadikan hidup kami menjadi teladan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Berkati semua yang hadir di tempat ini, tidak terkecuali. Biar kami dapat mengubah hidup kami menjadi hidup yang benar dan kudus. Kami percaya, kami masih mau Tuhan berusaha mengubah hidup kami. Jadikan kelak kami bertemu dengan Engkau. Hidup kami tidak bercela, tidak bercacat. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami ingin Tuhan hidup di dalam kebenaran, ketaatan, kesetiaan, dan melakukan firman. Tuhan, aku percaya saat kami melakukan janji-Mu tidak pernah ada satupun yang gagal buat hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, anak-anak kami yang tidak sempurna, sempurnakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang dengan kasih Ibu Yuliana akan membuat doa. Mari kita
Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan menghadap dengan Ngarep. Shalom, shalom. Saya lihat terima kasih atas kehadirannya ini. Untuk Pendeta Amos. Terima kasih atas. Di tempat masih hujan pun tetap hadir. Jika jemaat-jemaat ini biarpun hujan tetap hadir. Terima kasih. Untuk pengumuman tanggal bulan depan, bulan 3 tanggal 21 kita dilayani sama Pendeta Cumpal, ya benar. Tolong kalau bisa hadir untuk jemaat di dalam bulan 3 ini ya. Cuma ada suatu kesaksian dalam hidup saya. Dalam semua pekerjaan saya itu, saya berharap semua itu dari Tuhan. Jadi yang saya bisa melakukan seperti acara maupun memilih orang itu uang Tuhan. Saya sebenarnya terberkati dalam hidup itu. Tanpa Tuhan saya tidak ada uang. Tuhan beri. Tinggal kita percaya. Jadi kalau saudara melihat Pak Jun enak, bukan bang saya. Saya kadang-kadang dalam hal kesesatan saya tetap saya lihat Tuhan. Jadi saya minta apapun hidup masalah kita, semua serahkan Tuhan. Tapi jangan mau minta janji Tuhan, tapi diri kita. Kadang-kadang kita, Tuhan kapan dalam Alkitab ada janji Tuhan situ, tapi kita
menjalankan firman Tuhan sama aja bohong. Kalian menyakiti Tuhan, tapi perbuatan kalian semua tidak mencerminkan dan di mana dapat berkat. Ya, saya mohon untuk lansia dalam kehidupan Anda ini kita serahkan pada Tuhan semua. Ya, jangan kita itu yang dicari, ayo hadir kemana-mana, tapi dalam kehidupan kalian ini saya mohon berserahlah pada Tuhan, carilah Tuhan. Ya, jangan cari baju percuma. Oh ya, kecil. Kalau Anda cari Tuhan, pasti Tuhan memberi. Selama Anda menjalankan firman Tuhan dan berlaku itu seperti yang tadi disampaikan oleh Thomas ya. Ya, sekian dari Tuhan. Dan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan lagi buat Saudara PKK Surya dan Jumaiti. Ya, siapa yang terberkati firman Tuhan hari ini? Kafe. Saya kok nggak ngantuk ini, mainan handphone ya. Nah, ini ya tegas ya. Saya pertegas ya, himbauan untuk lansia. Ya, jikalau datang di ibadah, tolong jangan telat. Ya, tadi masih telat. Kita tidak ada tujuan untuk tutup pintu, digembok, di belakang dicegat, balik uling, tidak. Tapi firman hari ini menegaskan buat kita, untuk kita ini berubah. Ayo kita bawa tabut Allah, bawa pribadi, lepas pribadi, ojo sakabe dewe. Ya, itu juga di belakang sudah diingatkan di Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia. Ya, itu sudah jadikan pegangan untuk lansia sampai memutih rambutmu ya. Ojo abal-abal, betul ya. Sok-sok ibadah tadi sudah dipertegas, jangan sampai telat ya. Karena iblis akan masuk di celah-celah pribadi lepas pribadi. Terlebih saya tidak suka kalau sampai ada yang ngajak dari satu ibadah ke ibadah lainnya, padahal sudah mepet. Jangan ajak-ajak ya, itu iblis ya. Sekali lagi ini saya pertegas, saya tidak mau ya. Saya karena kita datang di ibadah dimanapun kita tidak ada, nggak ngelarang. Pada tempat ini malah rindu juga, ayo beribadah, bawa nama Tuhan, fokus sama Tuhan. Jangan sampai nyenggol, ayo nanti baca si jini ini mari so datang ini. Nah ya apa pikirannya ya? Ya sekali lagi tegas ya. Apalagi di dalam dunia pelayanan harus fokus, tulus, tanpa modus. Kalau ada modus, bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke, saya undang bagi berdiri, kita akhiri ibadah ini. Sebab Kau Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan kembali terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu Tuhan, terkhusus di ibadah hari ini Tuhan, terkhusus juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya terus akan menjadi pegangan buat kita, menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terlebih Tuhan akan menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk dijadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, khusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat Pastor Amos Tuhan, Engkau terus pakai Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, terus Engkau akan pakai untuk lebih dahsyat lagi Tuhan, terlebih Tuhan akan Engkau pakai khusus menjadi teladan kebenaran firman. Tuhan, saya berdoa juga buat keluarganya, istrinya, anaknya, saya Tuhan, Engkau berikan berkat yang luar biasa Tuhan, Engkau berkati studinya Tuhan, Engkau terus lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan.
Tuhan, hari ini juga Tuhan, saya juga berdoa buat gembala PDK Sipil ya tempat ini Tuhan, Evangelis Junaidi Tuhan, Kau terus pakai Tuhan, pakai semakin dahsyat Tuhan. Terlebih Tuhan juga akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Saya juga berdoa buat istrinya, buat anaknya, buat keluarganya Tuhan, buat orang tuanya, mertuanya Tuhan, Kau berikan hal yang luar biasa, baik kesehatan Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu, mari bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, tengah-tengah wajah-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Telah menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makannya. Bisa dibantu Ibu Yudit untuk doa makannya. Mari kita berdoa untuk menikmati yang sudah disediakan. Segala puji syukur bahwa kemuliaan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan indah yang Kau berikan buat kami untuk kami boleh memuji Engkau, mendengar firman-Mu Tuhan, dan bersaatnya kami akan menikmati berkat yang sudah disediakan. Sucikan dan kuduskan Tuhan makanan ini, sehingga makanan ini boleh menjadi kesehatan buat kami. Berkati orang-orang yang sudah menyediakan Tuhan, berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita foto bersama dulu ya. Minta tolong untuk Junaidi bisa datang dengan istri. Jemaat, ayo kita berdiri semua ya. Ayo Pak Bambang bisa maju.
Beli yang sekali.